Oke, kasih jalan, bro. Hah? Jalan, Pak. Mulai lagi deh Pak, biar tenang dulu. Ya, tenang lagi ya, izin Pak ya. Izin Pak. Izin Pak ya, dulu Pak, biar tenang dulu. Nah, kali ini saya juga akan membahas tentang bedah plastik secara politik. Itu dilakukan oleh kelompok-kelompok PKS dan Anies Baswedan. Kalau kita lihat video tadi yang di awal dari opini ini, saya geli sebetulnya. Kuda aja tahu bahwa dia tidak mau ditunggangi oleh Anies Baswedan, apalagi kita. Kita ini adalah makhluk yang sempurna, yang bisa berakal sehat, menakar, menalar apapun, siapapun dia, sehingga kita secara logis, secara akal sehat susah menerima Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin nasional. Karena orang ini mempunyai rekam jejak yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bisa menjadi bunglon dalam kelompok ini, bisa berubah warna ini, kelompok itu berubah menjadi warna itu. Kalau di komunitas Islam radikal, dia berteriak-teriak memberikan panggung, tapi bisa juga dia memakai serimpang pendeta di dalam gereja, bahkan juga pernah memakai baju sing dari India, bahkan juga pernah dibaptis juga. Inilah seorang Anies Baswedan. Dan kuda tahu, kudanya tahu, sehingga dia ngambek tidak mau menarik seorang Anies. Dia tidak mau ditunggangi oleh Anies Baswedan. Nah, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna, ini pasti punya akal sehat, punya nalar untuk berpikir, menelaah apakah sosok seorang Anies Baswedan ini layak dan pantas untuk dijadikan pemimpin Indonesia. Kita harus mengingat dengan jelas politik identitas berbasis agama yang diterapkan pada saat Anies dan Sandiaga Uno menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dan dimenangkanlah waktu itu. Ini adalah tragedi demokrasi di Indonesia, karena demokrasi di Indonesia memakai cara yang masih primitif sebetulnya, one man one vote, sehingga yang dibutuhkan adalah kuantitas atau jumlah, bukan kualitas atau mutu. Sehingga para calon-calon pemimpin, calon anggota DPR juga itu berlomba-lomba mencari dukungan masyarakat siapapun dia. Mungkin kalau kita analogikan di Cina itu tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting mendukung
kelompok-kelompok ini mendukung orang ini menjadi pemimpin. Kenapa? Mereka tidak mempunyai ideologi. Ideologi mereka adalah ideologi kekuasaan, bukan ideologi Pancasila, bukan ideologi yang ingin memajukan Indonesia. Saya harus mengkritisi ini karena bagi saya virus pragmatisme dari orang-orang seperti Anies Baswedan dan kelompoknya ini semakin hari semakin merajalela dan semakin tidak tahu diri, termasuk partai-partai yang mendukungnya. Partai-partai ini menurut saya terjangkit atau sudah terpapar virus pragmatisme, sehingga tidak memikirkan bahwa sosok ini mempunyai rekam jejak yang tidak elok bagi Indonesia. Jadi kenapa kita harus kalah sama nalar kuda? Jadi pada opini ini saya hanya ingin menyadarkan bahwa alam pun sudah berbicara melalui kuda. Dan sekarang saya mengamplifikasi mental atau pemahaman kuda bahwa kita sebagai makhluk yang lebih sempurna daripada kuda seharusnya mempunyai nalar yang lebih baik dibandingkan kuda. Sekali lagi saya katakan, kuda saja tidak mau ditunggangi Anies Baswedan, apalagi kita manusia yang merupakan makhluk Tuhan paling sempurna. Ini yang ingin saya sampaikan. Sahabat Indonesia, kita belum tahu konstelasi politik untuk 2024 secara gamblang. Survei-survei berkeliaran, tetap paling tinggi Ganjar Pranowo. Tapi sampai detik ini pun PDIP juga belum memunculkan calonnya siapa. Ego sektoral dari partai-partai ini juga menurut saya bermasalah. Merasa overconfidence sehingga dia merasa bisa jalan sendiri. Saya selalu katakan meskipun partai-partai ini secara konstitusi itu diberikan hak prerogatif untuk mencalonkan calon presiden, calon legislatif atau siapapun, tapi jangan salah, yang bisa menjadikan calon-calon itu menjadi presiden yang sebenarnya adalah kekuatan rakyat, bukan kekuatan partai. Apalagi pemilihan presiden digabungkan dengan pemilihan legislatif. Saya tidak yakin berdasarkan pengalaman tahun 2014, 2019 para calon legislatif ini mengusung mensupport calon presidennya. Mereka pasti bermain menyelamatkan diri masing-masing. Karena ini adalah esensi demokrasi yang sudah salah kaprah sebetulnya. Mereka tidak mempunyai niat baik untuk menjaga Indonesia secara utuh. Bagi mereka adalah pragmatisme, mendapatkan kekuasaan, kursi empuk di DPR, kursi empuk di istana. Nah, rakyat ini harus bersuara, berdaulat. Kita harus berani memutuskan dan meluruskan jalan pikiran, mindset atau pola pikir dari elit-elit partai ini, jangan kepedean. Jangan juga masyarakat menelan mentah-mentah omongan manis seseorang. Belum tentu seorang pemimpin yang pintar menata kata itu bisa menata negara. Kompleksitas masalah Indonesia itu sudah sangat besar, sehingga menurut saya kapasitas seorang Anies Baswedan tidak cukup untuk memenuhi keinginan kita. Dia bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi ini akhir pekan, saya tidak ingin memberikan opini yang berat-berat. Saya hanya ingin men-share kegelian saya, tertawa saya melihat kuda pun menolak Anies Baswedan. Nah, masa kita kalah dengan kuda? Saya heran ya, entah apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba kudanya ngamuk dan terus tidak mau mengantar Anies ke markas PKS gitu ya. Ya jadi sebenarnya saya bukan mengolok ya, tapi cuma saya pun heran, pertanda apa ini? Ada apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kuda seolah-olah tahu dan apa ada tujuannya gitu ya?
Apa mungkin benar yang disampaikan oleh opini Om Rudi ya, Kampri. Kemudian kudanya tahu ya kalau Anies Baswedan ini pemimpin yang tidak cocok ya untuk negara Indonesia. Kalau menurut saya masuk akal juga sih nalar Pak Rudi ya. Ya, jadi mungkin ini sebuah pertanda ya bahwa Anies Baswedan ini tidak cocok ya menjadi Presiden Republik Indonesia.